Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Langsung aja ya guys. Makasih semua yang baru subscribe dan yang selalu nemenin gue dari awal. Makasih banyak. Selalu meluangkan waktunya untuk nonton gue. Ya, makasih likes-nya, share-nya, komennya. Dan apapun pemahaman kalian setelah menonton, komennya tuh bener-bener makasih ya, masukan buat gue juga ya. Seperti biasa maksudnya energinya masih kemarin, seperti kemarin, karena kemarin gue majuin gitu kan tentang Mercury trine Neptune ya, Moon di Pisces, dan Venus oposisi Lilith ya kan. Mercury trine Neptune. Mercury trine Neptune itu artinya Mercury kan komunikasi, persepsi, dan juga pola pikir kita ya. Berdasarkan alam bawah sadar kita juga sangat mempengaruhi ya, karena pengetahuan dan wawasan kita yang kita dapat, yang kita selalu pegang gitu, yakini hingga saat ini itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita, menilai kita, dan melihat ya. Itu Mercury. Sedangkan Neptune itu adalah ilusi ya. Neptune itu ilusi ya, mimpi, dan juga ideal. Apa itu yang ideal? Neptune masih retrograde. Nanti tanggal 29 baru dia direct. Jadi di sini artinya akan ada ilusi-ilusi semu, segala hal yang semu dan bias itu terkoyak. Apa sih ilusi? Setiap orang berbeda ya. Apa sih yang selama ini gue yakinin itu ternyata nggak bener gitu, ternyata ilusi, ternyata legenda gitu kan. Nggak selamanya begitu ternyata gitu kan. Temperance, Knight of Wands, Five of Wands, Justice, Nine of Wands, King of Wands, Three of Cups, the Hierophant, Two of Wands, plus Venus oposisi dengan Lilith, yang mana Venus itu semua tentang relationship ya, harmonis. Oh ya, Mercury trine itu artinya harmoni dan flowing ya, mengalir menuju pencerahan atau akan ilusi-ilusi kita, mimpi-mimpi kita, desire kita ya, idealisme kita. Nah, Venus itu tentang harmoni, tentang keharmonisan, tentang relationship, beauty ya, any kind of relationship. Jadi untuk rambut gue nggak banget ya, maaf ya. Lilith itu tentang dark side of feminine kan, segala sesuatu yang feminine itu adalah menerima, feminine itu tentang perasaan ya, dark side of it gitu. Jadi segala sesuatu yang kita kubur, kita tidak ungkapkan ya, yang mempengaruhi juga cara berpikir kita, yang kita selalu tahan
karena cara berpikir kita, karena ilusi-ilusi kita, karena mimpi-mimpi yang tidak terungkapkan, ya, desire kita, gitu. Dan akan ada komunikasi untuk itu. Lebih keterbukaan dengan new moon, dengan moon di Pisces, tralala, ya. Instingnya yang kuat, yang selama ini mungkin kita selalu korbankan diri kita, itu untuk apa, gitu kan? Untuk kebaikan orang lain. Apa kebaikan kita? Kebaikan orang lain adalah kebaikan kita. You think like that, right? You think like that. Di saat kita melakukan yang terbaik buat orang lain, itu baik buat kita. Not always like that. Buat lo happy mungkin ya, buat lo happy ya, tapi belum tentu apa yang kalian pikir itu baik buat dia ternyata tidak baik, ya kan? Yang tahu tentang apa yang terbaik untuk seseorang itu adalah orang itu sendiri. Jangan berasumsi, jangan ngejudge. Jangan ngejudge, ini gue tuh ngelakuin ini demi lu gitu lah, gitu. Emang gue minta gitu. Kadang-kadang ada miskomunikasi di situ kan. Gue ngelakuin ini buat kita, hah, gitu. Hah, masa gue justru melakukan ini untuk kita, gitu. Miskomunikasi yang parah itu namanya kan. Jadi masing-masing punya idealnya sendiri, yang tidak ketemu karena sudah ngejudge, menilai atau ini yang terbaik buat ini gitu. Ternyata nggak gitu. Ternyata nggak gitu. Dan itu salah satu bentuk dari ilusi itu sendiri, ya kan. Gue istilahnya gitu, gue tuh setiap kali pulang kerja gue langsung pulang karena gue gini nih. Tapi lu nggak pernah ada di rumah gitu. Setiap gue pulang lu nggak pernah ada di rumah. Nah lo ya kan. Emang lo miscommunication, ya. Contoh Two of inspiration, two of wands, ya, subconscious mind-nya. Ini ada di crossroad, ada persimpangan jalan, dan ingin mencoba melihat 2-3 langkah di setiap pilihan jalan yang kita ambil untuk menentukan pilihan itu sendiri. Mencoba untuk melihat ke depannya, jauh ke depannya, sebelum kita mengambil keputusan. Two of wands. Hermit, energi Virgo. Kita mencoba untuk memahami long term goals kita, ya, yang selama ini kita pikir itu tuh idealnya kita, itu tuh goalnya kita, itu tuh mimpi gue gitu. Mencoba merenungi lagi goal kita, mimpi kita, ya. Mencoba merenungi dan mencari jawaban, apakah benar ini yang gue lakukan ini arahnya ke sana, atau emang betul itu yang gue pinginin gitu. Apa betul itu masih mimpi gue sekarang, ya. Bersama dengan waktu biasa aja, suatu kewajaran kalau kita berubah pikiran, itu sangat wajar. Konsistensi yang dimaksud bukan lo pasang niat ini lo harus selamanya begitu di situ, nggak ada yang harusin kita untuk punya ide ini harus stay di situ, nggak ada.
Kita punya pandangan ini, kita harus stuck di situ, stick dengan pandangan kita. Enggak, boleh kok ganti pandangan, ya. Boleh kok ganti pendapat, boleh banget, boleh banget. Itu cuman momok dari nilai yang suka diberikan oleh society. Lu nggak konsisten amat sih gini-gini, lu bisa nggak stick sama satu? Emang harus ya? Kalau gue sih gue gitu, emang harus ya? Nggak boleh gue gitu, ganti haluan gitu. Gue tadinya suka film, terus sekarang gue jalan nggak boleh. Gue suka travel gitu, sekarang nggak boleh. Ya lo namanya nggak konsisten. Gitu. Konsistensi itu bukan di situ. Buat gue konsistensi bukan di situ. Tergantung, setiap orang berbeda ya. Buat gue konsistensi itu adalah di saat gue memutuskan suatu, gue mencoba segala hal yang terbaik, yang the best dari gue, maksimal dari gue, ya, untuk mencoba mencapai target gue, goal gue. Tapi begitu udah sampai ngoyo, sampai goblok juga, terus nggak nyampe, gue boleh dong ganti haluan. Ya boleh lah. Namanya bukan buat gue, kan bukan gue Tuhannya, ya kan? Ada energi yang jauh lebih besar, ada kuasa yang jauh lebih besar daripada gue yang menentukan outcome itu. Dan kita tidak diharuskan juga, kita boleh beda dari 5 menit yang lalu kok gitu. Siapa yang harusin? Nggak ada. The stars. Ini juga maksudnya adalah silence, ya, silence. Silence di karir kita, atau tidak adanya pergerakan atau movement atau bahkan komunikasi, silence, ya, entah itu di karir, entah itu di sosial status kita, tentang bahkan tindakan pun, movement aja nggak ada. Itu ya lagi merenung. The Star. Ini tentang komunikasi, persepsi, pola pikir, healing, ya, dan fated, destiny. Yang akan terjadi, yang sudah terjadi adalah memang sudah seharusnya terjadi. Wish fulfillment. Terkadang banyak hal, ya, kita sebenarnya justru ending itu new beautiful beginning, diperkenalkan, disajikan oleh painful ending. Kebanyakan gitu. Jadi ini kartu wish fulfillment ini juga yang artinya juga bisa diartikan sebagai healing, ya. Karena, dan ini juga the stars, north nodes, yang artinya destiny, takdir, memang sudah takdirnya gitu. Karena kita sebenarnya dengan apapun yang berakhir itu, kita dibimbing untuk yang lebih jauh, lebih baik. Tapi masalahnya orang-orang itu terlalu fokus sama kegagalannya, terlalu fokus sama negatif side-nya, ya, kehilangannya, atau apapun effort yang sudah ditanamkan, ya, karena keterikatan entah apa yang membuat kalian merasa terikat. Gue sih enggak, ya, maksudnya gini, ya iyalah ya gitu, maksudnya ya gue juga sih, bukan yang gue enggak, maksudnya gini, ada contoh ya, balik lagi ke gue, contoh gue 4 tahun, ya, 4 tahun gue nanamin semua fokus gue, energi gue, waktu gue, tenaga gue, sampai uang gue habis-habisan gitu kan, terus nggak dapet juga, dan gue bahkan harus udah nggak, beneran deh, lupain, banting setir anjing, dan covid gitu, banting setir, tak,
gitu. Semuanya effort itu ya. Misalnya kalau lu dikasih reset button, lu bakal ada, kalau lu dikasih kesempatan untuk tekan reset button, lu tekan nggak gitu? Ya maunya sih enggak ya gitu kan, maunya sih enggak ya. Cuman kalau lu udah mentok, bener-bener mentok gitu kan, terus apaan ya? Mau ngoyo, ego gue, ambisi gue, ya tetap ada kuasa yang jauh lebih besar. Mungkin bukan saatnya sekarang, mungkin nanti. Who knows kan? Siapa yang tahu kan? Saatnya sekarang gue nggak bisa ngapa-ngapain dan gue harus bisa merelakan itu. Gitu. Dan jadilah gue di sini di hadapan kalian di YouTube. Dan at least ada sesuatu yang buat gue merasa lebih berguna. Kalau kalian bilang tadi, kalau kalian nggak sih, kalian nggak bilang. Ya, di saat kita merasa berguna, dan itu menyenangkan kita gitu ya. Buat gue sesuatu hal yang luxury, itu hal yang luxury ya. Bukan bintang 5, bukan apa. Buat gue luxury adalah di saat kita bisa berbuat buat orang lain dan berguna buat orang lain ya. Itu buat gue udah luxury. Nggak harus mahal, tapi bisa berkontribusi buat buat orang lain. Buat gue itu luxury gitu. Tapi bukan berarti ya tetap semua harus ada balance-nya kan, energinya itu. Nah, seperti itu juga dengan The Star. Kartu The Star ini adalah healing, wish fulfillment, ya, dan komunikasi pencerahan, dan Five of Voices, Five of Swords. Kita diminta untuk memberi batasan-batasan yang istilahnya menyehatkan. Nah, jadi kita harus tahu limitnya kita harus tahu karena kalau kita tidak mengenal limit kita sendiri, batas kita sendiri, kemampuan kita sendiri, akhirnya kita sendiri yang menghancurkan diri kita sendiri. Bukannya kita berguna buat orang lain, tapi kita malah menarik mereka ke dalam penyakit karena kita sendiri sakit, ya kan? Jadi mengetahui limit, disiplin, tanggung jawab akan kemampuan saya sampai di sini itu penting. Nah, jadi kita ini adalah energinya memperjuangkan sesuatu yang memang sudah haknya kita. Ya. Bukan artinya kita berguna buat orang lain, kita harus berkorban selalu buat orang lain. Enggak gitu. High Priestess, Silence, energinya Pisces. Intuisi kita on spot, Moon di Pisces, bulan di Pisces, dan Neptune itu Pisces. Ya. Sangat-sangat intuisi kita sangat sensitif, compassion, ya, kreatif, ya, dan sangat ekspresif. Tapi ekspresif dalam lebih ke seni ya, lebih ke art. Kita intuisi kita lagi tajam gitu, tapi ini juga ada silence. Pisces itu ada di home and family. Ya, home and family. Ada silence. Ada silent treatment kah? Jupiter energinya Sagittarius dan Pisces juga. Ya, sekarang kita di Sagittarius. Ini maksudnya untuk kamu Sagittarius mungkin ada secara general gue lagi mengeneralisasi. Untuk Sagittarius yang lebih tepatnya untuk rising atau ascendant signs, dia harus melahirkan atau
memulai jati dirinya yang baru, identitasnya yang baru, setelah menutup hal yang lama, setelah menutup versi lamanya dia gitu. Ini roda itu harus berputar ya kan. Udah saatnya karma baru dibuka, keran itu dibuka. Higher education. Tentang idealisme kalian sendiri, tentang idealisme kita sendiri ya. Apa itu komitmen, apa itu home, apa itu family, apa itu fondasi. Berdasarkan apa gue bangun sebuah fondasi. A Nine of Pentacles, jomblo, self-sufficient, ya kan? Kebebasan dan kemandirian. Udah, subconscious mind. Kartu pertama, saji, healing. Again, ini kan divine timing ya. Ini divine timing. Healing itu tidak akan ada sebelum kita mendapatkan pengertiannya. Jadi baik lagi, divine timing atau penyembuhan itu ya, kalau kita cuma nunggu waktu yang menyelesaikan masalah kita, kalian cuman ilusi. Itu mimpi, itu bohong, itu ilusi ya. Jadi enggak gitu. Karena semakin kita menunda, semakin kita tidak mau menghadapi, semakin kita nggak mau menghadapi, semakin kita tidak sembuh, kita tidak healing. Jadi kalau kita mau healing, kalau ingin kita tidak menunda-nunda atau tidak menghabiskan waktu kita dan hidup kita, ya sebaiknya kita lebih fokus dengan self work. Ya. Fokus akan apa yang harus gue hadapin, apa yang harus gue selesaikan, sehingga hidup gue punya lebih arti ke depannya gitu. Tidak hanya muter-muter di ilusi, hal-hal yang ilusi tadi ya, yang kita nggak ngerti sebenarnya, semu dan bias gitu kan. Ini tentang jati diri kita sendiri dan identitas kita, bagaimana kita mau dilihat orang lain ya. Healing, karena kita sudah di ujung jalan. Kita sudah sebenarnya udah siap untuk merelakan, melepaskan apapun yang memang yang sebelumnya sangat adalah passion kita sendiri ya. Kita udah siap melepaskan itu, kurang lebih energinya itu. Knight of Wands, energinya saji juga. Ingin kebebasan kali ini, ingin kebebasan, kemandirian, dan ingin mencoba mengeksplor hal-hal baru ya. Dan ini juga tentang action dan travel. Bermain, mau main-main, player. King of Wands, energinya Aries. Ini lebih ke pleasure ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, yang menyenangkan ya. Entah itu dalam hal kreativitas, entah itu memulai sesuatu yang baru, bisnis, investment ya, properti, whatever, pekerjaan ya. Ingin mengekspresikan diri kita, romance juga, mencoba-coba untuk romance, mempunyai kebebasan dan dalam hal romance atau love affairs ya. Ingin mencoba mengekspresikan diri juga bisa. Ingin kembali seperti anak-anak lagi mungkin.
Five of Wands, ada konflik di situ, ada konflik, nah, ada challenge. Three of Cups, gosip, ya, rekonsiliasi, reuni, hanging out, ya. Jadi mungkin ada konflik untuk rekonsiliasi, untuk ketemu lagi, ya, untuk hanging out. Mungkin ada konflik dari dalam diri kita untuk bisa bertemu, karena mungkin ada gosip, takut ada gosip, ya kan. Karena atau mungkin berurusan dengan pihak ketiga yang sempat ada konflik sebelumnya. So there's justice, energinya Libra. Ini di friendship, network, hopes, harapan-harapan untuk keadilan itu, ada keadilan. Jadi ada konflik dan dalam kebebasan, ingin bebas, mencoba. Ada konflik karena keadilan harus, atau keharmonisan itu, balance itu harus tetap ada, ya, ingin mencoba-coba, ingin bermain, ya, dengan teman kalian sendiri yang pernah sempat konflik umpamanya, ya, umpamanya ini emang ada konflik sih gitu, tapi ya keadilan itu harus ditegakkan. Justice, harapan. Mungkin juga ada yang harus membawa komitmennya ke pengadilan, ya kan? Karena kelakuannya yang ada konflik dengan pihak ketiga, ya kan? Atau karena ada konflik dengan tingkah lakunya suka main sana sini, player. Yang jelasnya energi Taurus. Taurus itu ada di kesehari-harian, di kesehatan, bagaimana melayani orang lain, ya. Ada komitmen di situ yang mungkin melebihi, yang tidak balance, yang kemudian menjadi ada pihak ketiga, entah itu di pekerjaan, entah pekerjaan itu sendiri, entah itu hobi, ya, yang kemudian mengganggu komitmen itu sendiri, sehingga harus berakhir di pengadilan. Dan lagi Taurus, Uranus retrograde di Taurus, ya. Ada rebellion di situ, ada energi rebellion di kesehari-harian, kita yang kita nggak mau terima lagi dengan status quo, ya, dengan apapun yang selama ini kita lakukan yang udah nggak membuat kita puas, karena mungkin kita tidak diperlakukan sebagaimana adil adanya, gitu kan. Bisa jadi itu di pekerjaan, bisa jadi, ya. Alright, dari Oracle card, Wisdom of the Oracle, kita dapat fork in the road, sama seperti ini, persimpangan jalan. Pick your battle wisely, ya. Apapun pilihannya, apapun yang kita pilih, kita tidak akan pernah luput dari konsekuensi, kita nggak pernah akan luput dari rintangan, ya, dan perjuangan. Jadi pilih perjuanganmu dengan wise.
kita tidak memilih pun juga ada konsekuensinya kan. Tetap melakukan hal yang sama, entah sampai kapan, nggak enak terus. Kita milih ke sini, ada juga konsekuensinya. Gue harus kerja lebih keras. Milih ke situ, ada konsekuensinya juga. Gajinya kecil. Contoh. Dari mystical wisdom, potential, think big for your future. Ada potensial. Jadi fokus itu bukan pada kehilangan, tapi apa yang bisa gua bangun. Visi, apa yang bisa gua bangun. Fokusnya ke depan, jangan ke belakang, jangan ke sejarah, tapi ke depan. Sejarah itu gue nggak mau sampai gini lagi, gue nggak mau kayak kemarin, gue mau yang lebih baik gitu. Ya gue tinggalin ini, gue harus tahu gimana arahnya, kemana, ke sana. Kalau kita selalu kesini fokusnya, ya kita nggak akan bisa membangun harapan dan potensial kita sendiri. Think big for your future. Kita semua punya potensi. Kita cuma salah fokus. Karena kita salah fokus, jadinya kita takut kehilangan. Kalau kita fokusnya ke bagus-bagusan gitu, kita jadi menggebu-gebu. Ya. Jadi fokusnya dipindahin. Gitu. Mercury, Trine, Neptune. Ya. Goals, ideal, mimpi, hasrat, desire. Terus Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope, adalah potensial kita masing-masing. Pembawa pesan dari kreatif dan harapan. Dari Goddess Guidance ya. Dapat Green Tara, start delegating, ask others. Traparente sih. Itu bahasa apa ya? Dalam kurung, including me, kalau kalian butuh personal reading, kontak gua. Buat bisnis juga boleh. Ask others to help you instead of trying to do everything by yourself. Jadi tanya sama orang lain termasuk gue ya, untuk membantu kalian daripada mencoba untuk melakukan segalanya sendiri. Karena persepsi kita itu selalu terbatas. Ada yang bisa melihat sampai 5 langkah ke depan, ada yang bisa melihat dengan jarak 180 derajat, ada yang cuma bisa melihat segini, ada yang cuma aksal. Tanya. Bertanya itu nggak harus bego. Justru orang bego yang pasti yakin dengan apa yang dia tahu. Orang yang bertanya, dia tahu kalau dia nggak tahu, ya makanya dia pingin tahu dan dia akan selalu terus belajar. Orang yang sok tahu pasti nggak mau nanya, jadi bertanyalah. Dari Mystical Shaman dapat The Hummingbird kebalik. Artinya kita belum siap untuk travel, belum siap untuk terbang. Karena hummingbird itu kecil-kecil, dia pengelana, tapi dia sangat protektif akan rumahnya. Ya. Ini hummingbird kebalik itu enggak, kita belum siap untuk terbang. Karena balik lagi, apapun yang ingin kita mulai, ya, kita udah punya gebu-gebu nih, kita udah menggebu-gebu, kita udah punya hasrat banget mau mulai sesuatu yang baru gitu kan. Ini juga ada remnya juga nih, saat kita terlalu melihat ke depan ya, kita meninggalkan yang lama itu luka, tidak diselesaikan, dikemas dengan baik. Akhirnya ini yang namanya ini kita mau kesana tuh juga nggak jalan-jalan gitu. Kenapa? Ini masih nggak selesai, belum benar-benar selesai. Jadi apapun yang ingin kita lakukan ya,
supaya jalan ke depannya juga lancar, kelarin dengan baik yang akan kita tinggalkan. Yang sekarang di hadapan kita itu kita harus kelarin dulu sampai benar-benar kelar. Sehingga kesempatan segala macam itu datang dengan sendirinya untuk kita memulai yang baru. Udah jalanan tuh bersih gitu, udah licin. Energi bawah sadar ini energinya Time Master. Time Master apa? Di saat kita sadari penuh saat ini akan masa lalu kita dan mampu memaafkan apapun tentang masa lalu kita dan orang lain, bahkan leluhur kita, ya. Kita nggak hanya merubah masa lalu dan masa sekarang, tapi kita juga merubah masa depan. Time Master. Apa lagi? Oh ya, dari siapa namanya? Universe Tarot. Dapat I surrender to a power greater than me. Saya berserah terhadap kuasa yang jauh lebih besar daripada saya. Dan happiness is my birthright. Kebahagiaan adalah hak hidup saya. Oke. Literary which is oracle card. Kita dapat Beast, Rebellion, Wings, transformasi. Di bawahnya ada family. Anyway, Beast, ya. Yang biasanya gue selalu bilang Beast itu tentang kolaborasi, kerjasama, saling membantu untuk mencapai suatu goal yang bersamaan dan bisa menghasilkan bermanfaat buat sesama, buat kita dan untuk kita. Dari kita untuk kita, gitu maksudnya. Biasanya gue ngomong gitu kan. Tapi hari ini, intuisi gue bilang ini adalah opini others. Ya. Ini pendapat orang lain, penilaian orang lain, atau bisa juga gosip buat gue. Hari ini energi lebih ke sana, ya. Dan rebellion, kita sudah nggak mau peduli lagi dengan apa sih opini orang, apa sih yang digosipin orang. Kita udah nggak mau lagi ambil pusing, ya, dengan apa kata orang, ya, karena penilaian orang itu tidak membentuk kita. Jadi ada rebellion di situ. Gue nggak peduli lu ngomong apa, gue akan melakukan apa yang gue rasa yakini itu benar. Lo mau gitu kan, kayak lebah gitu. Mau ngomong kayak gimana pun juga, rebel, serah. Opini lu tidak melahirkan gue gitu, dan opini lu nggak menghidupi gue gitu. Terus gitu deh gitu deh. Lagi nyimak. Dia gendong ini ya, gendong gagak. Ya, gagak itu selalu tentang kebenaran. Dan dia pakai baju putih. Buat gue itu adalah loyalitas terhadap dirinya sendiri. Bajunya itu kan identitasnya dia, ya, jati dirinya dia. Dan itu putih itu tentang noble, tentang purity, tentang sucian, tentang ketulusan, ya. Dan kontrasnya dengan kebenaran yang hitam itu, ya. Kebenaran itu kan selalu agak menyakitkan, ya. Jadi lebih dark gitu.
dan ada pemberontakan di situ. Dan kita siap untuk terbang, ya kan? Kita siap untuk terbang. Tapi semuanya itu harus melalui transformasi. Mungkin juga dari nilai-nilai yang mengikat dan membatasi kita sendiri, yaitu keluarga. Untuk beberapa itu terjadi, nggak semua, mungkin nggak happening to everybody, but for some it happens. Ya, udah gitu aja. Semoga berguna. Ketemu besok. Dah.